Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvika Komalesari, NIM B1D022207 dari kelas 1C1 Prodi S1 Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang paragraf. Paragraf tersendiri artinya adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Paragraf yang baik memiliki 5 syarat yang harus ada, yaitu 1. Kesatuan paragraf, 2. Kepaduan paragraf, 3. Kelengkapan dan ketuntasan, 4. Keruntutan, dan 5. Konsistensi. Kesatuan paragraf yaitu sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpan dari pokok pembicaraan. Nah, contoh paragraf tanpa kesatuan yaitu pada saat ini manfaat internet sebagai sarana komunikasi di tengah-tengah masyarakat sangat besar. Internet dipandang sebagai sarana yang tidak dapat diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui peran, manfaat, dan dampak negatif internet bagi masyarakat. Selain itu, tujuan penulisan karya ilmiah ini adalah untuk mengetahui dan mendalami fasilitas dan perkembangan internet. 2. Kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. A. Kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. B. Referensi. C. Substitusi. D. Elipsis. E. Sinonim. F. Antonim. G. Hiponim. H. Kemeroniman. I. Repetisi. 3. Kelengkapan dan ketuntasan. 1. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua informasi yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. 2. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek, akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Keempat, keruntutan. Keruntutan sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi disajikan secara urut. Tidak ada informasi yang melompat-lompat sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan informasi penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Kelima, konsistensi. Sudut pandang adalah suatu teknik yang digunakan pengarang dalam menampilkan pelaku dalam ceritanya. Ada 3 macam sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Agar sebuah paragraf dapat dipahami pembaca, penulis harus konsistensi menggunakan sudut pandang orang tertentu dalam menulis sebuah paragraf. Konsistensi sudut pandang merupakan syarat terbentuknya sebuah paragraf yang baik. Jenis paragraf yaitu ada 5. Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran, paragraf ineratif, dan paragraf dengan ide pokok tersebar. Paragraf deduktif adalah jenis paragraf yang gagasan utamanya berada di awal. 2. Paragraf induktif. Paragraf induktif adalah jenis paragraf
kebalikan dari paragraf deduktif, yakni gagasan utama paragraf induktif berada di akhir kalimat dalam paragraf. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Yang keempat, paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang menampilkan gagasan pokoknya di tengah paragraf. Yang kelima, paragraf dengan ide pokok tersebar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.